Nah, ini dia beberapa cara yang dapat dilakukan untuk dapat terhindar dari hipertensi. Yang pertama, pola makan yang sehat. Jadi, tingkatkan makanan yang mengandung serat, yang tinggi serat, kemudian sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, dan hindari makanan yang berlemak, mengandung kolesterol, tinggi garam, dan juga tinggi gula. Kedua, tingkatkan aktivitas fisik. Disarankan untuk melakukan aktivitas fisik paling tidak 30 menit sehari, dan tingkatkan aktivitas harian. Yang ketiga, kelola tingkat stres kita. Jadi, stres seperti diketahui dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jadi, stres harus dihindari, kemudian juga jaga pola hidup yang teratur. Yang keempat, itu jaga agar berat badan tetap di berat badan ideal, hindari berlebihnya berat badan atau obesitas. Dan yang kelima, yang terakhir adalah lakukan pemeriksaan secara berkala. Lakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala, paling tidak beberapa bulan satu kali. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, ini kalau saya bilang ini ada satu penyakit yang erat kaitannya biasanya orang suka marah-marah gitu ya. Nah, nggak ngerti sih ini ada kaitannya atau enggak. Tapi kita akan berbicara tentang hipertensi alias tekanan darah tinggi. Nah, bagi Anda yang pernah punya riwayat tekanan darah tinggi, kayaknya semakin was-was kok. Kayaknya tekanan darah tingginya ini semakin nggak terkendali ya gitu. Semakin naik dan naik. Padahal katanya udah jaga pola makan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa saja sih faktor yang bisa menyebabkan kenapa hipertensi itu selalu meninggi tak terkendali dan gimana cara mengatasinya? Ini adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu ya beberapa mitos atau fakta seputar tekanan darah tinggi. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Natalia Siska Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Selamat pagi dok, apa kabar? Selamat pagi, baik. Terima kasih Selamat sudah datang diundang. kembali di Daya TV dok. Iya. Dok, kalau kita berbicara hipertensi itu ya, kalau di masyarakat kita mungkin identiknya dengan orang marah-marah gitu ya. Jangan suka marah-marah lu nanti hipertensi gitu kan, darah tinggi, darting ya, apalagi selama COVID kemarin pandemi ya, kayaknya banyak ibu-ibu rumah tangga darting katanya gara-gara ngajarin anaknya stres. Tapi sebelum kita bahas kenapa seseorang bisa mengalami darah tinggi dan kenapa ada yang darah tingginya itu tidak terkendali, nanti kita bahas ya. Kita bahas mitos faktanya dulu dok. Yang pertama adalah sebelum ada gejala artinya masih aman. Dalam artian ketika orang, kan ada beberapa penyakit atau banyak penyakit yang ketika memasuki fase-fase awal itu menimbulkan gejala klinis tuh dok. Nah kalau ada orang bilang kayak, oh tekanan darah saya aman, kenapa? Karena nggak ada gejala klinis yang saya alami atau saya rasakan. Berarti kalau nggak ada gejala, itu tekanan darahnya masih relatif aman atau enggak sih dok? Atau gimana? Nah, ini sebenarnya mitos. Oh mitos? Karena sebenarnya kebanyakan penyakit hipertensi itu tanpa gejala malah. Makanya hipertensi itu dibilang silent killer. Mayoritas pasien malah tidak bergejala walaupun kadang-kadang tensinya mungkin sudah sampai 180. 180 dok? Iya, betul. Jadi makanya itu mitos kalau yang tadi. Mitos ya? Tapi kalau ada orang kayak, dok, kalau ada orang kayak tadi ya, suka marah-marah atau kayak di sininya itu kayak pegal sakit atau sakit kepala gitu, itu ada hubungan dengan hipertensi atau tekanan darah tingginya nggak sih dok? Ada, bisa. Jadi kadang memang kalau marah-marah kan ada emosi, naikin adrenalin, kemudian juga kortisol. Nah itu bisa menyebabkan tekanan darah itu naik sesaat. Nah kadang-kadang memang pada beberapa pasien terdapat gejala ya, salah satunya sakit kepala, tengkuknya terasa berat, kenceng gitu. Itu ada. Tapi mayoritas dari pasien dengan hipertensi sebenarnya tanpa gejala gitu. Berarti tuh kalau kayak yang sakit kepala, tengkuknya sakit dan lain sebagainya, itu tuh dia kan gini, ibarat kata tuh kalau pompa kan ada kalanya dia akan turun gitu ya, gitu ya. Nah kalau kayak tekanan darah tinggi ketika orang kayak ngerasain sakit kepala, tengkuk sakit dan lain sebagainya, itu ketika pas lagi emosi ya marah-marah, itu kayak naik, nanti ketika udah cooling down dia agak turun sehingga akhirnya kayak sakit kepalanya hilang atau tengkuknya nggak sakit lagi, itu bisa kayak up and down gitu nggak sih dok? Betul, bisa. Jadi tekanan darah kan tidak selalu sama. Dipengaruhinya oleh emosi itu tadi. Kadang-kala mungkin juga misalnya kurang istirahat, itu juga bisa naikkan tensi gitu. Jadi memang up and down. Up and down ya. Jadi kalau kita ngomongin
segala sesuatu diukur dari gejala itu tidak betul gitu ya. Karena bisa jadi tadi seperti Dokter Natalia sampaikan, bahkan ada yang 180 aja tidak menimbulkan gejala klinis sama sekali. Aduh serem banget ini Dok ya. Oke kita lanjut yang kedua Dok. Nggak masalah kalau satu aja bilangan yang nggak normal. Kan ada yang atas atau yang bawah atau ada istilahnya ya Dok ya dalam dunia kedokteran. Nah itu kadang orang kan sebenarnya orang itu lebih banyak mengacu pada yang atasnya gitu ya, yang nilai di atas, bilangan di atasnya dibanding yang di bawahnya gitu. Tapi kalau semisal kayak, oh ini ada aturan, semisal 120 per 90, ketika yang atasnya berapa gitu, di bawahnya itu masih aman ini kayaknya gitu. Atau sebenarnya satu aja tetap bermasalah atau gimana Dok? Nah, itu juga salah sebenarnya. Berarti tetap ada masalah ya? Tetap ada masalah, betul. Jadi kalau kita bilang hipertensi itu sebenarnya kalau tekanan darahnya lebih tinggi, baik atas maupun bawah atau salah satunya. Jadi walaupun salah satunya saja yang meningkat, misalnya bawahnya saja yang meningkat, itu tetap hipertensi. Kalau melebihi dari nilai tertentu tadi, biasanya kita pakai 140 per 90. Gitu. Jadi walaupun hanya bawahnya yang meningkat, tetap saja hipertensi. Oh, oke. Selama ini kan mungkin pikiran kayak, cuma satu aja berarti masih 50-50 lah ya, gitu ya. Masih setengah-setengah. Ternyata kalaupun ada satu, entah itu atas atau bawah, itu berarti tetap nggak normal ya. Tetap ini tendensinya ke arah hipertensi gitu. Hipertensi. Nah, itu ya. Jadi harus berhati-hati. Oke, kita lanjut yang ketiga Dok. Nggak bisa dicegah nih jika punya orang tua dengan riwayat tekanan darah tinggi. Nah, ini kan salah satu hal yang jadi concern banyak orang di luar, kan banyak penyakit yang dia sifatnya genetik nurun ke anak gitu ya. Nah kalau ada orang tua kita punya riwayat hipertensi, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, pasti akan diturunkan secara genetik dan kita pasti akan hipertensi. Betul seperti itu kan? Sebenarnya nggak juga. Jadi memang sih hipertensi itu faktor genetiknya tinggi. Itu kalau dikatakan mungkin sekitar 40-50% dari faktor genetik. Ya, tapi biasanya faktor genetik itu sendiri untuk memicu terjadinya hipertensi pada seseorang tuh harus jadi dia harus terkoneksi sama misalnya gaya hidup seseorang, kemudian faktor-faktor sosioekonomi, yaitu aktivitasnya, makanan, merokok gitu. Jadi tidak selalu sebenarnya orang yang ada keturunan hipertensi dia akan menjadi hipertensi. Kalau orang tersebut mungkin gaya hidupnya sehat, tidak ada yang faktor-faktor tadi itu yang mencetuskan faktor genetiknya ini untuk menjadi hipertensi gitu. Kalau dibandingkan dengan antara ada ya riwayat dan tidak ada riwayat di keluarganya. Kalau yang diriwayatkan 40-50%, berarti ibarat kata dia agak melenceng dikit aja gaya hidupnya langsung terpicu ya? Betul. Jadi memang tinggi untuk faktor genetik dari hipertensi ini tinggi sebenarnya. Itu biasanya kayak yang dari ayah salah satunya atau ibunya atau bisa jadi dua-duanya yang akhirnya bisa sampai 40-50%? Biasanya walaupun salah satunya itu sudah tinggi. Jadi walaupun hanya salah satu ya udah. Jadi harus berhati-hati ya kalau punya riwayat orang tua dengan riwayat hipertensi. Jadi benar-benar kayak pola makan, pola istirahat dan lain sebagainya itu harus benar-benar dijaga. Sayangnya Dok, mungkin orang tuanya juga nggak ngerti kalau mereka punya hipertensi kali gitu kan. Bisa aja. Karena tadi kembali ke poin 1, itu nggak ada gejala yang mereka rasakan. Jadi mereka nggak notice bahwa mereka ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Oke, kita lanjut yang keempat Dok. Konsumsi kopi katanya menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Wah, ini kan era di mana orang itu jadi coffee lovers di mana-mana ya. Jadi yang dari yang kopi tubruk, kopi hitam sampai yang minuman gula rasa kopi gitu ya. Itu kan berbagai macam lah gitu ya. Nah, betul nggak sih kalau kopi ini ada hubungannya dengan tekanan darah tinggi? Nah, sebenarnya ini tuh tricky emang ya. Jadi kalau dari penelitiannya sebenarnya tidak selalu gitu. Katanya malah kopi itu setelah diteliti ada gunanya, bisa menurunkan tekanan darah, bisa menurunkan risiko stroke. Tapi memang pada beberapa orang ada yang sensitif kan terhadap kopi. Misalnya habis minum kopi terus langsung berdebar kayak gitu, memang itu tidak disarankan. Karena sebenarnya kopi sendiri kalau jumlahnya berlebihan, biasanya yang disarankan tuh hanya 1-3 gelas sehari. Kalau lebih dari 3 gelas, itu lebih dari 400 mg kafein, memang itu bisa meningkatkan tekanan darah. Karena kopi itu sendiri kan memicu adrenalin, memicu tekanan darah jadinya memang gitu. Jadi ya sebenarnya boleh, tapi mungkin dalam batas tertentu. Dan pada orang-orang yang memang sensitif, kan ada beberapa orang memang sensitif ya, minum kopi langsung terdapat gejala gitu. Nah itu sebaiknya dihindari gitu. Tapi pada orang-orang yang memang sudah rutin minum kopi, tidak ada masalah gitu, sebenarnya katanya ada manfaatnya kalau diminum dalam batas itu tadi.
Tapi ada dok, maksudnya kayak saya baru dengar sih, misalnya orang sensitif terhadap kopinya gitu, itu langsung bereaksi badannya atau gimana? Ya kadang kan ada yang misalnya minum kopi terus langsung nggak bisa tidur, berdebar-debar, nggak nyaman gitu. Nah yang kayak gitu berarti dia memang nggak kuat gitu. Karena kopi itu sendiri kan memang meningkatkan denyut jantung tadi itu. Ya dia adrenalin, meningkatkan denyut jantung, ya otomatis jadi dia meningkatkan tekanan darah. Walaupun sebenarnya hanya sementara gitu, sebentar. Pada orang-orang yang sudah terbiasa minum kopi, nah mungkin itu nggak ada efeknya lagi. Tapi pada orang-orang tertentu yang itu tadi sensitif, nggak biasa, nah itu nggak bisa gitu. Oh, Jadi oke memang oke harus oke. dihindari. Jadi memang beda-beda ya Beda-beda. penerimaan orang itu di sistem pencernaannya untuk menerima kopi itu bisa beda-beda gitu. Tapi sekarang ini dok, kan banyak banget tuh jenis-jenis kopi ya. Espresso lah, americano lah, kalau kita ala-ala kopi tubruk lah. Dan ada juga yang tadi sempat saya mention juga, itu kayak kan, minuman gula itu sebenarnya dikasih flavor kopi kan gitu. Nah itu beda nggak sih dengan yang tadi dokter sampaikan kayak tiga gelas per harinya itu, kandungan kafeinnya kah atau jenis kopinya kah atau apa sih? Jenis kopinya juga sih, karena yang diteliti itu sebenarnya kopi hitam. Iya kan. Kopi hitam tanpa gula yang diteliti itu. Kopi hitam tambah gula ya. nanti kalau gulanya banyak ini jadi beda tema lagi ya. Ini Iya. urusan sama gula lagi gitu ya. Nah, itu harus berhati-hati. Jadi gula kopi hitam tanpa gula ya, dengan catatan seperti itu. Karena sekarang kan jenis kopi itu banyak. Ada yang sasetan dan lain sebagainya. Kita harus berhati-hati ya. Jadi kalau mau sehat maksimal 3 gelas dengan beberapa tadi ya yang disampaikan oleh dokter, itu amannya seperti itu ya. Jadi jangan berlebihan, bisa hipertensi. Oke, kita lanjut yang terakhir dok ya. Dapat dikendalikan hanya dengan membatasi garam. Nah ini garam ini selain gula tadi sempat kita bahas, garam adalah satu makanan yang sekarang tren di mana-mana ya, yang manis dan yang asin. Sebatas membatasi garam, akhirnya hipertensi kita aman kah atau gimana dok? Nah ini juga salah ya. Ini juga salah. Sebenarnya memang betul orang-orang yang hipertensi atau tekanan darah tinggi disarankan untuk membatasi garam. Tapi pada kenyataannya untuk pembatasan garam itu sendiri mungkin hanya menurunkan tekanan darahnya itu hanya sedikit gitu. Mungkin hanya 10-20 gitu. Belum tentu juga turun. Karena kembali lagi tadi hipertensi itu kan multifaktorial. Penyebabnya banyak gitu. Belum tentu hanya karena asupan garam. Bisa jadi misalnya pada orang ini obesitas atau ada faktor lainnya. Jadi kadang pembatasan garam saja itu nggak cukup gitu kalau orang yang memang udah terdiagnosa hipertensi. Kalau selama ini kan mungkin kita kenal kayak garam atau natrium gitu dok ya. Dimana itu kan banyak ditemukan mungkin di kayak makanan-makanan yang rasanya umami gitu ya. Bahkan katanya di minuman kemasan pun ada gitu ya kandungan natrium itu sendiri. Berarti kalau untuk yang pembatasan garam ini berlaku untuk mereka yang preventif belum mengalami hipertensi atau yang sebenarnya sudah ada riwayat hipertensi? Sebenarnya sebaiknya dari sebelum, betul. Untuk pencegahan itu mungkin lebih baik, apalagi yang kita sampaikan tadi, yang orang-orang yang memang genetiknya ada. Nah itu sudah harus dijaga. Tapi kembali lagi memang betul natrium itu sekarang sudah banyak sekali kan. Semua makanan bahkan snack kemasan pun kan mengandung natrium. Iya, jadi itu yang kadang agak sulit untuk dihindari. Gitu ya. Sekarang tuh PR-nya berat banget ya. Berat. Jadi orang tua sendiri-sendiri, jadi orang tua untuk anak-anak yang harus ngawasin diri sendiri dan ngawasin anak-anak makannya apa. Oke, terima kasih Dr. Natalia sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin hipertensi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara mengatasi hipertensi alias tekanan darah tinggi yang tidak terkendali. Wah, ini kayaknya permasalahan banyak orang ya, atau yang belum sadar, belum tahu kalau mereka mengalami darah tinggi, buruan periksa sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tadi seperti kata Dr. Natalia sampaikan di segmen awal ya, bahwasanya banyak orang yang tidak merasakan gejala klinis apapun meskipun tensinya sudah sampai 180, itu mengerikan banget ya. Oke, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsatirtv. Kita masih bersama dengan Dr. Natalia Siska
Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke dok, tekanan darah tinggi. Sebelum kita ngomongin tekanan darah tinggi yang ada tingginya, kita ngomong tekanan darah dulu. Darah ini kan kita tahu mengalir ke seluruh tubuh, dipompa oleh jantung kan gitu ya. Nah, kenapa bisa disebut dengan tekanan darah? Emang darahnya ditekan-tekan? Maksudnya tekanan darah itu by definition secara medisnya itu dia apa ya, terjadi prosedur atau proses seperti apa dalam tubuh kita gitu. Nah, jadi sebenarnya tekanan darah itu tekanan yang diukur dari pembuluh darah pada saat jantung itu memompa gitu. Itu yang atas, kemudian pada saat jantungnya istirahat atau relaksasi itu yang tekanan darah bawah. Jadi sebenarnya dibilang tekanan darah itu karena kita mengukurnya dari tekanan di pembuluh darah gitu. Tekanan itu maksudnya gimana sih dok? Maksudnya tekanan di pembuluh darah kan ibaratnya kayak pipa selang gitu ya yang mengalirkan darah. Nah tekanannya itu tekanan yang di apanya gitu? Di pembuluh darahnya. Jadi pada saat jantung memompa itu kan jantung mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yes. Nah, darah ke seluruh tubuh itu dia akan menekan si dinding pembuluh darah. Nah, dinding pembuluh darah itu yang diukur tekanannya. Itu yang jadi tekanan darah gitu. Oke. Nah, kenapa akhirnya tekanan darah ini bisa ada yang normal seperti biasa, ada yang masuk kategori tinggi gitu? Ya, jadi dari tekanannya itu tadi berdasarkan kerasnya si pompa jantung itu tadi. Berarti dari kekuatan si pompa jantungnya atau gimana? Betul. Jadi pada saat jantungnya memompa lebih keras, tekanannya juga jadi lebih tinggi. Kalau yang pada hipotensi, pada saat jantung memompa lebih rendah, lebih lemah, jadi tensinya juga rendah gitu. Diukur dari kembali karena tadi jantung memompa, tekanannya kan dialirkan ke seluruh pembuluh darah. Nah, tekanan di pembuluh darah itu yang kita ukur. Jadi kalau jantungnya memompanya keras ya tekanannya otomatis lebih tinggi. Kalau jantungnya memompanya lebih rendah ya tekanannya lebih rendah gitu. Tekanan itu tergantung dengan berapa banyak volume darah yang dipompakan atau enggak? Ibarat kata gini, kalau kayak kita di rumah nih ya, untuk yang airnya dari perusahaan air minum gitu kan, kadang-kadang tuh airnya keluarnya kecil, kadang-kadang air keluarnya kencang gitu ya. Nah itu kan pasti sedikit banyak pengaruh ke selangnya atau pipanya, itu juga berlaku pada pembuluh darah kita nggak sih dok? Berlaku terutama untuk yang hipotensi, yang untuk tensinya rendah. Jadi misalnya pada orang-orang yang dengan perdarahan atau orang-orang dengan misalnya diare, dehidrasi berat. Nah itu berlaku, jadi kan volume air dalam tubuh kan berkurang. Jadi bisa balik lagi, volumenya kurang jadi hipotensi gitu, tekanannya rendah. Oke. Nah sekarang kalau yang hipertensi dia keras banget itunya tekanannya dari pompanya, itu yang menyebabkan pompanya keras banget pompanya itu karena faktor apa dok? Itu tadi kembali multifaktorial, bisa genetik, jadi udah tercetus gitu, makanya jadi tekanannya meningkat karena multifaktorial tadi. Oke, baik. Nah sekarang kalau untuk hipertensi ini sendiri, ada nggak sih orang-orang selain genetik ya? Kalau genetik kan it's given ya, maksudnya udah nggak bisa diapa-apain lagi karena memang mereka lahir dengan kondisi seperti itu ya. Atau tadi kan sempat dibahas juga orang-orang dengan pola hidup yang agak mess up, agak berantakan gitu ya, makan, istirahat, stress management dan lain sebagainya. Nah kalau dari kategori beberapa itu ada nggak kategori yang lain yang memang rentan mengalami hipertensi, let's say orang dengan kondisi atau komorbiditas tertentu gitu ya, atau orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu yang rentan, jauh lebih rentan dibandingkan dengan orang-orang lain pada umumnya, entah dari mungkin dari usia juga atau jenis kelamin juga, penyakit apa yang menyertai dan lain sebagainya gitu dok. Memang sebenarnya ada ternyata dari penelitiannya katanya kalau untuk pria itu lebih risiko tinggi untuk hipertensi. Kemudian orang-orang Hispanik itu juga lebih risiko tinggi untuk hipertensi. Kemudian yang terakhir itu sebenarnya diteliti ternyata hipertensi itu sendiri juga berhubungan dengan penyakit lainnya. Misalnya orang-orang yang punya kencing manis itu lebih rentan juga akan terjadi hipertensi. Orang-orang yang misalnya kolesterolnya tinggi itu juga lebih rentan terjadi hipertensi gitu karena faktor metabolik juga. Jadi memang ada beberapa orang tertentu atau dengan komorbiditas tertentu yang bisa jadi hipertensi gitu. Kenapa pria dok? Lebih banyak ini kan, waduh saya lagi gitu ya gitu. Pria ini kan mungkin gak ngerti ya, mungkin secara hormonal kah atau mungkin karena kegiatan mereka lebih berat sehingga ada pengaruh, kan selama ini kayak
katanya hipertensi itu ada kaitan dengan seberapa banyak tubuh kita atau fisik kita bergerak. Nah itu ada kaitan dengan itu kah atau murni karena gennya pria aja gitu? Katanya sih kalau untuk pria sebenarnya lebih ke gennya, sama kalau pada perempuan kenapa lebih sedikit di awal. Itu karena pada perempuan kan ada hormon estrogen. Pada saat belum menopause itu masih ada estrogen. Nah estrogen ini katanya melindungi perempuan, makanya rate-nya hipertensi pada perempuan lebih sedikit. Tapi setelah usia menopause atau di atas 60 tahun, rate-nya jadi sama. Laki-laki jadi sama ya? Iya. Oh karena mereka sudah tidak ada hormon estrogen lagi atau produksi hormon estrogen, sehingga akhirnya hormon yang untuk memproteksi tubuhnya berkurang sehingga risiko terjadinya hipertensi sama dengan pria. Oh oke. Pria juga kalau punya estrogen harusnya terproteksi dari awal ya dok ya. Oke. Nah tapi kalau kayak yang oke lah itu kalau pria genetik itu nggak bisa diubah gitu ya. Tapi kalau untuk yang komorbid kayak tadi penyakit kencing manis atau gula darah atau diabetes gitu ya, dan beberapa penyakit nggak tahu metabolik ataupun yang lainnya, itu kalau ada penyakit ini itu sebenarnya kayak ini penyakitnya ada terus kemudian ngefeknya ke hipertensi atau kebalikannya dari hipertensi bisa ngefek ke situ gitu atau gimana? Bisa kedua-duanya sebenarnya. Bisa kedua-duanya, makanya sekarang itu kalau pada pasien-pasien yang misalnya datang dengan hipertensi atau kolesterolnya yang tinggi atau gula darahnya yang tinggi, itu semua faktor risiko untuk terjadinya salah satu dari ketiga hal tersebut. Jadi semuanya harus dievaluasi sekaligus gitu pada saat pasien itu berobat, karena terdapat risiko tinggi dan ketergantungan gitu ya sama. Jadi tetap semuanya itu harus dievaluasi bersamaan. Itu biasanya berbarengan datangnya atau setelah terjadi karena pembiaran dan lain sebagainya akhirnya progresif perburukan hingga muncul ke B ke C gitu. Lebih ke pembiaran sih, betul. Pembiaran itu masalahnya gini dok, kan tadi seperti dokter Natalia sampaikan bahwa orang tuh nggak ngeh gitu ya. Let's say kayak yang dari hipertensi menuju ke yang lain. Betul. Sampai 180 pun kayak kita aja kalau lagi MCU stres 130 udah stres ya, kayak tinggi banget 130 gitu kan. Ini 180 itu benar-benar clueless banget, gak ada gejala gitu ya. Pada beberapa orang tuh memang makanya hipertensi itu sulit karena pada beberapa orang terutama yang ya mungkin jarang ada MCU atau mungkin bukan pekerja, datang tuh pada saat kondisinya sudah terjadi komplikasi dari hipertensi. Misalnya serangan jantung, nyeri dada, jadi baru diketahui di situ bahwa dia tuh hipertensi gitu. Atau datang sudah dengan kondisi misalnya stroke gitu, baru diketahui kalau dia hipertensi gitu. Nah memang sih, tapi untuk sekarang untungnya dengan adanya MCU lebih banyak yang lebih aware ya untuk hipertensi itu sendiri. Aduh itu ya, kadang-kadang tuh memang orang tuh nggak aware atau nggak ngerasain bahwa mereka itu sudah mengalami hipertensi. Dan itulah mengerikannya hipertensi, karena bahkan sampai 180-an pun orang tidak mengalami gejala. Enak kalau menimbulkan gejala ya dok ya. Jadi orang langsung ngeh gitu tubuhnya. Kadang-kala orang nggak ngerasain gejala, ya nggak MCU, nggak periksa, tahu udah kolaps saja gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bagaimana sih cara mengatasi hipertensi yang tidak terkendali. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Natalia Siska Wijaya, SPPD Dokter Spesialis Penyakit Dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, untuk dikatakan, kan tadi dokter bilang 180 tinggi banget gitu ya. Nah untuk dikatakan normal itu, dia ada nggak sih beda antara orang yang normal dalam artian yang normal tidak ada komorbid sama sekali atau genetik orang tuanya ada riwayat hipertensi, atau ada beda sendiri aturannya, atau semua dipukul rata sama? Normal itu segini gitu atau gimana? Nah iya benar, sebenarnya semuanya tuh rata. Jadi kadang-kadang kan kita dapat pasien tuh ya persepsinya ini kan udah tua gitu, harusnya otomatis tensi boleh lebih tinggi. Iya, tapi sebenarnya semuanya rata. Jadi usia berapapun itu, kecuali anak-anak ya. Kalau usia dewasa sampai lansia, usia berapapun itu yang normal itu sebenarnya di atas dari 90/60.
dan di bawah 120/80 gitu. Itu yang memang nilai yang benar-benar normal dari tekanan darah. Oke. Paling bawah itu 90/60. Normal itu yang atasnya 120/80. Oke. Sebelum kita bahas nilai atas dan nilai bawah, tadi menarik tuh dok. Kayak, dok kalau lansia emang nggak boleh lebih tinggi gitu, normal. Nah itu juga pertanyaannya kan pembuluh darah lansia kan katanya kalau sudah menua kan mengeras gitu ya. Karena proses aging lah ya, degeneratif si orang ini gitu. Nah itu kan sebenarnya bukan karena faktor pompanya yang kegedean tekanannya, tapi karena pembuluh darahnya itu pun akhirnya masuk kategori hipertensi atau gimana? Ya, karena walaupun tidak semua lansia, walaupun pembuluh darahnya mengeras, tensinya akan tinggi kan. Jadi memang sebenarnya patokannya kalau tensinya di atas normal, walaupun misalnya kita tahu ini lansia gitu, tetap saja itu dianggap hipertensi gitu. Makanya pada lansia kan terutama kebanyakan yang tinggi tekanan darah yang bawah ya, diastolik. Itu karena mengeras itu tadi. Tapi ya kembali lagi kalau di atas dari 90 sih yang kita bilang itu, ya itu tetap hipertensi. Gitu. Oke. Berarti memang entah apapun alasannya, tidak hanya lansia yang karena proses agingnya pembuluh darahnya mengeras, pun ketika ada yang belum sampai lansia dengan kondisi tertentu sehingga akhirnya pembuluh darahnya mengeras, dia akan masuk kategori hipertensi seperti itu. Nah, bilangan tadi dok, ada 90/60 paling bawah, 120/80. Oke, kita udah tahu nilainya lah ya. Oke, nilainya 90/60 paling bawah, 120/80 paling atas. Nah, sekarang kita mau tahu nilai yang di atas sama yang di bawah itu, kan tadi sempat kita ada sedikit bahas di segmen mitos dan fakta. Kenapa sih, let's say kayak yang atasnya itu ya, kenapa sih 90, kenapa sih 120, itu tuh mengindikasikan apa gitu ya. Dan disebut apa, dan 60 sama yang 80 itu apa gitu loh. Kenapa harus ada beda ya, kalau enggak, karena kan di masyarakat kita seringnya cuma kayak, berapa tensinya, 180, 150. Kayaknya jarang yang nyebut 150 per berapa gitu, kayak atasnya doang gitu dok. Nah gimana tuh? Nah sebenarnya tekanan darah itu kenapa dibagi dua, itu tadi kalau di atas sebenarnya kita sebut sistolik. Tekanan darah sistolik itu kan pada saat jantung memompa. Nah sedangkan kalau yang bawah atau kita sebut tekanan darah diastolik itu pada saat jantung tuh relaksasi atau beristirahat. Jadi saat jantung tuh darahnya masuk kembali ke dalam gitu. Nah, kenapa harus ada pembatasan dari dua ini? Karena nanti itu menunjukkan kondisi klinis yang berbeda gitu. Atau penyebabnya kadang-kadang berbeda. Nah, misalnya yang tadi pada usia tua, diastoliknya lebih tinggi gitu. Nah, kebanyakan pada pasien-pasien misalnya usia muda atau usia biasa, tapi tekanan darah diastolik yang meningkat. Nah, kita bisa cari penyebab lainnya karena masih mungkin ada gangguan pompa jantung gitu. Kalau yang paling umum memang sebenarnya yang sistolik yang meningkat gitu. Tapi kalau pada saat kondisi di mana terjadi peningkatannya yang diastolik saja, nah itu sebenarnya kita bisa cari penyebab lainnya gitu. Makanya kenapa harus ada pembatasan itu bedanya gitu. Diastolik akan selalu jauh lebih di bawah sistolik atau case-case diastoliknya bisa lebih tinggi dari sistolik? Nggak ada? Enggak ada. Nah itu berarti batasan. Kayak pernah nggak sih ada kayak sistolik itu maksimal yang pernah tercatat itu di angka berapa, dan diastolik tertinggi yang pernah tercatat mungkin nggak tahu ya, entah pasien dokter sendiri yang pengalaman pribadi atau ada apalah penelitian gitu-gitu dok? 240 ada. Yang atasnya? Sistolik ya. Kalau bawah sih sampai 140 juga ada. 240 itu udah kayak mana? Sebenarnya kembali lagi kayaknya kemampuan cuff-nya ya, kemampuan alat tensinya itu sampai setinggi apa. Oh gitu pengaruh juga itu dong? Oh maksudnya tapi yang ditemui sih mungkin iya 240 paling tinggi. Oh 240 2 kali lipat dari normal ya? Nah kalau udah di titik kayak 240 itu ada gejala klinis nggak? Nah biasanya ada kalau udah segitu. Di atas 200 ya? Biasanya apa yang dirasakan dok? Nah kadang-kadang mungkin kayak gejalanya pasien datang tadi dengan sesak napas, nyeri dada, sakit kepala hebat, pandangan matanya buram gitu. Muntah-muntah, mual, itu juga bisa. Atau kadang datang sudah dengan komplikasi, ya mungkin stroke, jadi ada kelemahan tubuh, terus nyeri dada hebat gitu. Atau pingsan, itu juga bisa. Mimisan itu juga bisa jadi salah satu gejala gitu. Itu bisa sampai kayak pingsan itu kenapa ya dok ya? Bisa maksudnya kan tekanan apa
Biasanya kan orang pingsan itu kan karena kekurangan oksigen gitu atau apa gitu. Nah itu gimana tuh kalau gitu? Karena kan tekanan darah kalau tinggi itu dia mempengaruhi aliran darah ke semua organ. Yes. Termasuk target organnya adalah di otak kan. Ya. Nah, kalau terlalu tinggi, khawatirnya itu bisa sampai stroke. Nah, kalau stroke salah satunya gejalanya itu bisa pingsan, pusing yang hebat, pandangannya berkunang atau buram gitu, atau pandangan ganda, kelemahan, bicara pelok. Nah, itu tadi. Itu tuh kayak akhirnya menimbulkan gejala sampai mimisan, sampai pingsan dan lain sebagainya. Karena kembali lagi ya, tadi seperti kita bahas juga, loh dok bukannya tekanan darah itu kan up and down tuh. Misal dia kan nggak stagnan di 240 terus bisa jadi kayak turun dan naik. Berarti gejalanya, indikasi gejala klinisnya dia akan hilang timbul atau menetap? Kalau klinis yang biasanya kalau sudah berat sampai kayak gitu, itu hanya terjadi sewaktu saja. Jadi misalnya pada saat kondisi mungkin dia tensinya segitu tinggi, terus faktor aliran darahnya yang kurang, terjadi stroke gitu. Mungkin pada saat itu hanya jadi akut terjadinya gejala tersebut. Tapi selama itu mungkin dia sudah ada gejala-gejala, maksudnya sudah ada tekanan darahnya yang kronis tinggi, tapi tanpa gejala gitu. Nah, pada kondisi tertentu mungkin emosi tadi atau di mana dia habis aktivitas fisik, tekanan darahnya meningkat secara drastis menimbulkan gejala akut gitu. Oh iya, ngomong-ngomong aktivitas fisik, itu orang tuh ketika beraktivitas fisik yang berat, dia bisa pengaruh ya dok ya? Itu karena kan gini, orang ngomongin pompa, oh kalau orang aktivitas berat kan dia agak ngos-ngosan gitu ya, napasnya terengah-engah, itu juga mengaruh ke pompa darah? Pengaruh, iya betul. Pada saat aktivitas berat, misalnya kita olahraga, denyut jantung kan akan meningkat, Betul. tekanan darah juga akan meningkat, aliran darah meningkat gitu. Jadi memang normalnya harus seperti itu. Tapi itu bisa dijadikan acuan ketika kita kelihatan kayak, kan kalau kita deket duduk segala macam itu kayak deg-deg itu tuh apa kekuatan pompa darahnya atau beda case-nya? Beda, nggak bisa dijadikan acuan untuk hipertensi kalau pada saat aktivitas. Oh iya, makanya kalau orang mau MC atau cek itu nggak boleh habis aktivitas berat ya dok ya? Terus nggak boleh begadang juga, itu pengaruhnya kenapa sih dok? Kalau begadang itu meningkatkan tekanan darah juga karena kan simpatetiknya, jadi sistem saraf kita. Sistem saraf, jadi bergadang, kemudian juga alkohol, rokok, itu semua meningkatkan tekanan darah dari sistem saraf tadi, kemudian hormon-hormon juga. Banyak sebenarnya. Banyak ya dok ya, maksudnya kayak itu banyak hal-hal yang mungkin orang pikirannya kayak ya itu kan daily activitiesnya mereka gitu yang nggak ngeh bahwa oh ternyata itu ada faktor-faktor yang akhirnya menyebabkan orang mengalami hipertensi. Sesimpel begadang, kayak apalagi di Jakarta ya, kayak jam 12 itu masih sore banget buat tidur ya. Udah gitu nanti jam 4 bangun lagi nih ya untuk beraktivitas. Tidur cuma 3-4 jam aja gitu, dan itu ternyata bisa pengaruh juga ke hipertensi. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara mengatasi hipertensi yang tidak terkendali. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-2903-2644 atau DM Instagram kami di @bincangsatirtv. Kita masih bersama dengan Dr. Natalia Siska Wijaya, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke, dok. Gini ya, belakangan ini tuh kayaknya lifestyle orang itu semakin agak berantakan ya dengan pilihan. Sebenarnya pilihan diet itu kan banyak banget gitu ya. Yang makanan inilah makanan itu, tapi akhirnya banyak yang salah kaprah gitu ya. Looks-nya sih good, tapi untuk angka kecukupan gizinya, nutrisi dan sebagainya itu sih saya nggak mau ngomong gitu. Itu kayak berat banget gitu. Nah, secepat apa sih kalau kita ngomongin pola makan atau pola diet seseorang pengaruh dengan hipertensi? Nggak hanya pola makan sih, kayak ya tadi ya stres manajemen, bergadang dan lain sebagainya. Jadi kalau dikaitkan dengan makan dan lain sebagainya, anak kecil pun sekarang kayaknya udah stres dok gitu ya. Iya kan, stres levelnya itu kayaknya udah ngalah-ngalahin orang dewasa gitu. Kalau mungkin dulu zaman-zaman kita kecil kayak ya masih asik main gundu lah dan lain sebagainya, main Barbie gitu ya. Nah tapi kalau sekarang kan anak kecil tuh kayak dewasa sebelum waktunya, stres levelnya tuh bisa kayak orang dewasa. Nah dengan ditambah pola makannya juga kadang-kadang nggak teratur, orang tuanya sibuk bekerja.
bisa nggak sih kalau akhirnya kayak hipertensi ini sekarang bisa muncul jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang dulu gitu? Iya, betul. Betul sekali. Jadi memang kalau secara di praktek gitu, lebih banyak sekarang yang ditemui pasien-pasien yang hipertensi usianya masih 30-an gitu. Ya ampun. Masih banyak. Jadi kalau dulu kalau usia 30 tuh kita harus cari tahu apakah ada sebab lainnya gitu, karena terlalu dini kan untuk menjadi hipertensi. Tapi ternyata setelah dicari memang esensial gitu, hipertensinya primer, jadi tidak ada penyebab lainnya. Memang jadi betul bahwa sekarang itu gaya hidup, kemudian aktivitas fisik ya, dan juga makanan, faktor stres itu meningkatkan dan jadi lebih banyak di usia muda yang hipertensi. Kayak gini kalau udah pola makan itu kayak pola makan, istirahat, olahraga itu tuh kayak sifatnya berarti kronik ya dok? Kronik, bertahun-tahun panjang gitu ya, itu numpuk gitu numpuk. Ya. Nah masalahnya kan kadang-kadang orang tuh ngetes itu pun kalau sadar ya itu dapat hidayah setahun sekali MCU gitu ya. Ada yang mungkin sampai detik ini hidup 30-40 tahun belum pernah MCU sama sekali dan gak ngerasa bahwa mereka ada riwayat hipertensi. Itu dengan kondisi hidup yang berantakan itu meskipun dari hipertensinya sendiri itu tidak menimbulkan gejala tapi di tubuh dia itu ada ngerasa bahwa nanti suatu saat pasti akan ada hipertensi nggak sih? Maksudnya kayak ada keluhan-keluhan gitu atau benar-benar ya udah memang nggak ada gitu? Justru jadi sebenarnya hipertensi itu kan yang bahaya bukan tekanan darah pada saat itu ya, tapi karena dia kronis, jadi komplikasinya gitu yang bahaya. Kalau hipertensi dibiarkan tanpa terdeteksi, terus dia tetap aja tinggi terus gitu. Dalam waktu 5-10 tahun kan dia akan berkembang menjadi penyakit-penyakit lainnya. Jadi ya itu sebenarnya yang berbahaya itu pada hipertensi adalah karena ketidakdeteksiannya. Jadi nanti pada pasien-pasien tersebut pada saat terdeteksi sudah terjadi komplikasi gitu. Itu biasanya organ mana yang akan lebih sering dulu? Atau secara orang atau akan random atau gimana? Umumnya jantung, kemudian pembuluh darah, bisa ke ginjal, ke otak itu tadi. Tapi paling sering ya jantung. Makanya sekarang banyak kasus-kasus yang jantung itu juga bermasalah gitu ya. Itu gara-gara si hipertensi yang tidak terkendali gitu ya. Salah satunya bisa. Salah satunya. Ada nggak sih tuh kayak minimal itu di angka berapa itu sudah mulai menyebabkan komplikasi? Ada nggak? Jadi kalau misalnya sebenarnya bukan angkanya, tapi kronisnya dan variabilitasnya. Jadi kalau berkepanjangan, kemudian variabilitasnya tuh jadinya tensinya naik turun gitu, tidak seimbang, tidak teratur. Nah itu yang bisa ganggu. Karena kembali lagi mekanismenya kan pembuluh darah. Berarti tidak melulu 180 lebih buruk dari 150, 150-nya udah kronik gitu ya. Itu bisa lebih berbahaya ini karena dia jauh lebih lama munculnya gitu ya. Wah ini juga harus berhati-hati ya karena bisa jadi PR besar nih gitu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram kita akan coba bacakan ya. Ini dari siapa? Dari Ibu Wita. Dok saya lagi hamil anak pertama. Congratulations Bu Wita ya. Ini babynya. Usia kandungan 6 bulan. Dan kemarin pas cek saya dibilang dokter hipertensi. Wow lagi hamil lagi dok ya. Makanan apa sih yang harus dihindari sama pengganti garam buat diet rendah natrium tadi itu bahas nih ya. Nah gimana nih dok? 6 bulan hipertensi, makanan apa yang boleh dan nggak boleh dan untuk diet garamnya itu gimana dok? Ya, jadi kalau pada yang seperti ini sebenarnya memang banyak sekali pada pasien-pasien yang hamil juga terjadi hipertensi di awalnya. Jadi namanya preeklamsi. Aduh kayaknya agak serem tuh preeklamsi. Memang yang paling pertama ya harus kontrol dengan rutin. Kemudian untuk diet sendiri betul dietnya harus rendah garam. Mungkin kalau garam bisa dicoba itu diet garam yang tanpa natrium. Yang sekarang banyak sebenarnya. Mungkin boleh sebut merek. Gimana dok? Yang kalau sekarang di supermarket itu juga udah banyak namanya Nutrisalin. Itu garam yang tanpa natrium. Kalau untuk ganti garam, tapi balik lagi loh, kita kan makan bukan cuma makanan yang kita makan di rumah ya. Jadi tetap yang harus dihindarin mungkin oleh ibu ya kalau misalnya jajan itu yang harus hati-hati. Karena kan mayoritas penjual makanan pasti menggunakan seperti vetsin, MSG, ya. Nah itu juga mengandung garam gitu. Jadi ya itu semua harus dihindari, bukan hanya garam rumah ya. Sekarang banyak tuh dok, yang itu tadi sebutnya mengandung MSG dan lain sebagainya yang itu tuh rasanya very tasty gitu. Nah itu juga untuk yang apalagi yang hamil harus dibatasin. Apalagi Bu Wita ini sudah didiagnosis hipertensi lagi gitu.
Jadi garam, kita harus tahu dulu garam itu ada di mana saja kan. Termasuk misalnya snack-snack tertentu aja ya, seperti ya mungkin snack-snack keripik gitu. Itu juga kan mengandung, tetap ada garamnya gitu. My favorite lagi dok. Kacang-kacangan yang salted itu juga mengandung garam kan. Jadi hampir semua sebenarnya makanan mengandung garam. Jadi kita harus pinter pilihnya gitu kalau misalnya. Pilihnya ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Wita dan semoga sehat selalu. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon ya. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Budi. Dengan Ibu Budi. Ya, ini dok, di sini dok, Ibu Budinya dok. Nah, iya. Bu Budi mau tanya apa nih ke Dokter Natalia? Ya. Budi, semoga tidak terjadi apa-apa ya. Lagi hipertensi lagi. Pulsanya mungkin lagi habis. Nanti boleh telepon kami lagi ya Bu Budi ya. Semoga masih ada sempat waktunya. Oke, dan nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar hipertensi yang tidak terkendali. Masih bersama dengan Dr. Natalia Siska Wijaya, SPPD Dokter Spesialis Penyakit Dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke dok, ini sudah tersambung lagi dengan Ibu Budi harusnya ya. Kita akan coba sapa lagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Budi dok. Ibu Budi tadi terputus ya Bu Budi ya. Silakan Ya. Bu Budi. Ya, Bu Budi mau tanya apa ke Dokter Natalia? Silakan. Pagi dok. Pagi Saya Ibu. mau tanya, saya tuh kebetulan tekanan tensinya itu sering nggak sampai 200, nggak sampai di atas 150 sih. Sebatas 140-an, tapi di bawahnya itu suka di bawah 60, antara 55 sampai 60 gitu. Itu gimana gitu dok? Kira-kira kenapa ya? Oke. Tensinya di 140-an tapi di bawahnya itu bisa jadi 50-55 gitu ya Bu ya? Ya 55 ke atas lah paling tidak. Oh gitu. Boleh tahu Ibu Budi usia berapa Ibu? 72. Wih, nggak kayak 72 ya, kayak masih 50-an banget loh suaranya. Oke, ada riwayat penyakit yang lain nggak Ibu Budi? Enggak sih, cuma aja GERD, kata dokter GERD. Oh gitu. Makan, stres, olahraga fisik dalam normal? Olahraga paling jalan kaki sama jemur-jemur gitu, olahraga kecil lah pokoknya, senam-senam kecil gitu. Siap. Dokter Natalia sudah jelas atau yang ditanyakan? Mungkin tekanan darah tertingginya berapa? Nah, tekanan darah tertinggi pernah berapa Ibu? Pernah 145, tapi itu jarang banget sih. Kalau terakhir paling tidak 115 sampai 130 sih. Oke, sudah jelas dok? Ya. Oke, Bu Budi di Jakarta kita akan coba jawab ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Nah gimana nih dok? Sampai 55 itu yang di bawahnya. Mudah sekali, nah gimana tuh? Ya jadi sebenarnya kembali lagi ini karena usia mungkin ya. Pertama karena usia jadi pembuluh darahnya sudah keras. Jadi tekanan darah yang diastoliknya menjadi rendah. Tapi apakah ini hipertensi? Nah harus dicari tahu lebih lanjut. Jadi kalau kita bilang hipertensi itu kan sebenarnya tekanan darah yang paling tidak 140/90 pada dua kondisi atau dua pengukuran yang berbeda gitu kalau di rumah sakit, di klinik. Nah itu yang harus dipastikan. Pengukuran ini kan tidak bisa dilakukan pada saat pasiennya baru selesai aktivitas. Jadi harus pada kondisi yang sama. Nah itu harus dilihat sebenarnya kalau misalnya Ibu Budi tadi bilang tekanan darahnya saat ini terutama di 115 sampai 130 itu masih termasuk dalam normal. Harus dipastikan pada saat apa Ibu Budi itu waktu itu tekanan darahnya sampai 140 itu pada saat apa atau pada saat kondisi apa. Lagi stres tinggi kali ya. Karena kan kembali lagi bisa transien ya, misalnya lagi nyeri hebat atau misalnya lagi stres, iya. Atau misalnya ketakutan, panik, itu juga bisa menyebabkan tekanan darah naik kan, tapi mungkin sesaat gitu. Sesaat. Oke, berarti yang di atas itu mungkin nggak terlalu bermasalah kali ya dok, ya? Karena rata-rata 150 sampai 120-an. Tadi katanya 115 sampai 130. Kalau 115 sampai 130 itu masih dalam batas. Oke lah, apalagi di usia segitu itu udah oke banget ya dok ya. Baik. Karena yang di usia
40-an aja bisa di atas 130, 140 kan seperti itu. Nah kalau untuk yang bawah sendiri itu akan jadi diastoliknya normal karena faktor usia atau bisa diperbaiki? Karena kan pembuluh darah kan nggak bisa dilenturin lagi. Iya betul. Sebenarnya nggak masalah sih. Kalaupun misalnya itu 55 gitu, sejauh tidak ada gejala, sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Oke, yang penting pola makan dijaga dan lain sebagainya. Ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Budi ya dan semoga sehat selalu. Oke, Dok, kita punya 3 menit terakhir nih ya. Nah, kalau untuk hipertensi yang terus-menerus naik gitu ya, itu hanya bisa diatasi dengan perubahan gaya hidup atau harus minum obat? Karena kan gini, perubahan gaya hidup mudah untuk diucapkan tapi sangat sulit untuk dijalankan karena butuh komitmen. Nah, kalau ingin yang stabil harus lewat gaya hidup atau gimana? Sebenarnya biasanya kita harus tetap mulai obat sih. Tergantung berapa nilai tensinya itu. Kan tadi saya bilang kalau misal normal sebenarnya 120 per 90. Per 80 sebenarnya. Nah, antara 120 sampai kita bilang 140 dan 80 sampai 90 kan kita bilang hipertensi, benar-benar kalau 140 90. Tapi antara itu sebenarnya kita bilang prehipertensi. Prehipertensi atau tekanan darah yang sudah meningkat tapi mungkin normal. Nah, jadi pada kondisi di situ mungkin bisa hanya faktor pola hidup tadi dirubah atau aktivitasnya, berat badan diturunkan. Tapi pada kondisi di mana tekanan darahnya sudah lebih dari normal, biasanya sulit betul kalau hanya dari pola hidup. Jadi biasa kita simultan obat dan juga pola hidup tetap harus dirubah. Obat itu daily basis atau by symptom aja ketika ada muncul gejala? Tapi masalahnya kan hipertensi tidak gejala atau gimana, Dok? Betul, jadi harus daily basis, harus setiap hari untuk obat hipertensi. Ada atau tidak ada gejala ya? Betul. Itu seumur hidup kah, Dok, atau gimana? Umumnya kalau misal pada saat pasien sudah terdiagnosis hipertensinya primer ya, jadi tidak ada penyebab lainnya, umumnya seumur hidup. Lah kalau ada temennya, Dok, bestinya diabetes melitus dan lain sebagainya gimana tuh? Tetap. Itu bisa jalan secara paralel pengobatannya atau gimana? Bisa jalan secara paralel. Nah, kalau ada yang takut gini, Dok, saya minum obat takut kena ginjal gitu. Nah, justru hipertensi yang tidak tertangani juga bisa ngarah ke ginjal malahan kan. Nah, justru itu sebaliknya, betul. Karena kan sebenarnya hipertensi itu yang bahaya. Hipertensi kalau tekanan darahnya terus-terusan tinggi dan tadi saya bilang variabilitasnya ya. Jadi misalnya naik turun. Misalnya pasien kadang-kala tidak mau minum obat terlalu lama gitu. Jadi kalau merasa sudah membaik di stop obatnya. Nah, padahal sebenarnya kan yang bahaya tuh naik turunnya. Karena itu akan mempengaruhi dari pembuluh darah itu tadi. Bisa ada yang jadi pembuluh darahnya tear, namanya ruptur, robek gitu atau luka. Nah, itu yang sebenarnya bahaya gitu. Nah, kalau misalnya sebenarnya untuk ginjal, hipertensi itu sendiri kan udah ada lama sekali. Obat hipertensi itu juga udah diteliti dengan banyak gitu. Jadi sebenarnya aman buat ginjal. Daripada hipertensinya tidak terkendali ya. Jadi ginjal juga. Ginjal juga urusannya gitu ya. Oke, terima kasih, Dok, hari ini kita banyak mendapatkan ilmu seputar hipertensi. Semoga yang tidak hipertensi ya akan selamanya sehat. Yang sudah hipertensi dijaga pola makannya, kalau perlu pakai obat kalau udah tinggi banget. Terima kasih, Dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Selamat pagi, Dok. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Natalia. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas. Di hari Senin yang indah ini ingat jaga kesehatan Anda, jaga pola makan, stres, manajemen Anda juga harus bagus supaya nggak mengalami hipertensi. Sampai jumpa.